ringkasan cerita film Pengabdian untuk Negeri. Film ini bercerita tentang Ibu Sri Handayani yang merupakan seorang pendidik di salah satu unit sekolah dasar di Dusun Wetes. Beliau merupakan guru yang dalam menghidupi kehidupan sehari-harinya tidak hanya mengandalkan gaji guru melainkan juga melakukan suatu usaha. Saya bertempat tinggal tepatnya di Dusun Templek, Desa Jambon. Di rumah saya itu setiap pagi jam 3 saya sudah bangun potong-potong. Penghasilan saya sehari-hari untuk menguliahkan anak saya, untuk kehidupan saya dari menjahit itu. Beliau lulus dari D2 Universitas Terbuka lalu mulai mengajar sejak tahun 2006. Di Dusun Wetes, infrastruktur untuk akses ke sekolah dasar sangatlah minim, bahkan seringkali Ibu Sri mengalami kecelakaan dalam perjalanannya ke tempat mengajar. Ibu Sri Handayani sangat dinanti-nanti oleh siswa di dusun tersebut. Beliau menjadi guru yang sangat dicintai di daerah tersebut. Beliau bahkan berjanji untuk mengabdikan dirinya hingga pensiun untuk mengajar di sekolah dasar itu karena siswanya memohon untuk Ibu Sri Handayani mengajar. Hal tersebutlah yang membuat hati Ibu Sri Handayani tergerak untuk mengajar dengan tulus dan ikhlas walaupun dengan penghasilan yang terbilang kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Karena Ibu Sri Handayani percaya bahwa selama kita menanam kebaikan, pasti kita akan mengunduh kebaikan pula. Nilai yang sudah sesuai dengan nilai berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Ibu Sri Handayani mengajar dengan tulus dan ikhlas untuk turut mencerdaskan generasi bangsa walaupun dengan banyak rintangan. Yang kedua adalah akuntabel. Ibu Sri Handayani melaporkan dari mana saja penghasilan beliau selain penghasilan sebagai guru dan bagaimana cara beliau mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah kompeten. Ibu Sri Handayani lulus dari D2 Universitas Terbuka lalu mengajar pada suatu sekolah dasar di Dusun Wetes. Yang keempat adalah harmonis. Ibu Sri Handayani sangat dicintai oleh para muridnya yang meminta agar beliau terus mengajar di sekolah dasar tersebut dan terjalinnya hubungan baik antara Ibu Sri Handayani dengan para warga sekitar di Dusun Wetes tersebut. Yang kelima adalah loyal. Ibu Sri Handayani berdedikasi tinggi dan mengutamakan kepentingan bangsa dengan berjanji untuk mengajar di Dusun Wetes hingga pensiun. Yang keenam adalah adaptif. Ibu Sri Handayani mengetahui bahwa kultur di daerah tersebut membuat anak-anak sekolah harus mengurus dirinya sendiri dan bahkan adik-adiknya. Sehingga beliau membuat standar baru bahwa yang terpenting adalah bisa membaca dan menulis. Beliau juga membiasakan diri dengan infrastruktur yang terbatas pada Dusun Wetes tersebut. Yang ketujuh adalah kolaboratif. Ibu Sri Handayani melakukan kerjasama dan mengajak warga untuk saling mendukung dalam proses pendidikan anak-anak di Dusun Wetes. Nilai yang belum sesuai dengan nilai berakhlak dan dampaknya. Yang pertama adalah kompeten. Dibutuhkan kompetensi manajerial dari pemerintah untuk dapat mengatur dan menempatkan guru pada sekolah-sekolah dasar di daerah yang masih sangat membutuhkan pendidikan yang layak. Dampaknya adalah kurangnya sumber daya manusia untuk guru pada daerah tertentu yang menyebabkan rendahnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah kolaboratif.
Dibutuhkan kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah setempat untuk perbaikan dalam hal jalan akses ke sekolah dan kondisi atau kelayakan sekolah. Dampaknya adalah akses Ibu Sri Handayani ke sekolah akan selalu rusak dan kondisi sekolah akan tetap apa adanya. Yang harus dilakukan agar yang baik dapat dipertahankan adalah dengan memberikan pemahaman dan pemantapan semangat kepada ASN dalam memberikan pelayanan terbaik dengan tulus dan ikhlas. ASN juga harus dibekali kemampuan untuk dapat adaptif dalam segala kondisi tempat para ASN tersebut mengabdi. Yang harus dilakukan agar yang belum baik dapat diperbaiki adalah dengan menjalin sinergi yang baik antara pemerintah dengan para ASN dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya demi kemajuan pelayanan publik bagi bangsa dan negara. Apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan ngunduh kebaikan itu. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Itu prinsip saya.